Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu semua majelis ta'lim al-jihad, apa kabarnya ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 kali bulan ini ya kita ketemu ya. Semoga tidak bosan. Besok lagi karena pekan depan saya lagi kayaknya ya. Gitu ya. Jadi kalau obat keseringan nanti justru efeknya nggak bagus. Kalau keseringan nanti nggak bagus ya. Yang bingung itu yang mikirkan temanya. Yang nyari temanya itu yang bingung. Karena memang saya juga sebenarnya tematik itu paling mumet. Kenapa paling mumet? Apalagi kalau sudah ditanya, Ustadz besok temanya apa? Nah itu dia. Karena yang paling mudah itu mengkaji kitab. Dan Ustadz kalau mengkaji kitab itu nggak kebanyakan mikir. Ustadz besok kajiannya apa? Lanjut. Nah kan gitu kan? Lanjut saja. Nah itu ada menarik sisi menariknya. Itu ya. Kalau saya ditanya ngaji apa Ustaz? Besoknya ya wallahu a'lam, belum ketemu juga. Ibu di sini sudah belajar tafsir Quran sama Ustaz Hafiz Suyanto, hafizahullah. Baru tafsir apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu lama itu, setahun nanti. Ya, enggak selesai Ustaz ya. Memang enggak selesai Al-Fatihah lama. Ya. Terus setelah Al-Fatihah rencananya surat apa? Biasanya juz 30 Ustaz Hafiz Suyanto. Ya, sebenarnya kalau untuk wanita itu prioritasnya adalah surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa An-Nur dan Al-Ahzab? Karena memang surat itu 2 itu turun untuk perempuan. Ya, 2 surat itu turun untuk perempuan. Surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Umar bin Khattab jadi khalifah berapa tahun Ibu? Jadi presiden, bukan presiden ya, khalifah itu lebih besar lagi daripada presiden karena kekuasaannya khalifah itu di zaman Umar bin Khattab, pusat pemerintahannya ada di Madinah. Daerah kekuasaannya itu sampai di Afrika Utara, Mesir, Aljazair, Tunisia, sampai di sana. Ya, kemudian Palestina, Yordania, Lebanon, Syria itu bagian, termasuk sebagian dari India. Itu dulu sudah dalam kekuasaan kaum muslimin. Irak itu masuk dalam kekuasaan. Khalifah itu lebih besar daripada presiden. Sekarang kan itu sudah jadi negara-negara semua tuh sekarang. Ya. Nah, waktu beliau jadi khalifah 10 tahun itu. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun. Beliau membuat surat
dikirimkan ke gubernur negara. Kalau sekarang gubernur jadi presiden. Dikirim ke gubernur Kufah. Apa kata Umar? Alimu nisaakum suratan nur. Ajarkan semua perempuan di negeri kalian Quran surat An-Nur. Ya, Siti Aisyah kemudian tambahkan lagi Al-Ahzab. 2 surat itu sebenarnya yang paling penting untuk perempuan. Makanya kalau ibu buka surat An-Nur, surat Al-Ahzab, itu banyak tentang tema-tema keluarga dan wanita. Ya, tema-tema keluarga dan wanita. Ya, itu kapan-kapan dan ustaz-ustaz yang lain nanti yang mengkaji surat itu. Ya, saya masih tematik dulu lah. Ya, masih tematik dulu. Pagi ini kita bicara tentang apa, Ibu? Insya Allah. Ayo lo, judulnya apa? Mau ngaji nggak tahu judulnya ini apa? Bekal akhirat seorang muslim. Ibu pengen jadi wanita dunia atau pengen jadi wanita akhirat? Tenang nih. Pengen jadi wanita dunia atau wanita akhirat atau wanita dunia dan akhirat? Tadi katanya akhirat aja. Dunia akhirat. Apa yang ibu tahu tentang wanita dunia? Ayo lo, ibu pengen wanita dunia atau akhirat tadi? Gak ingin jilbab merah, wanita apa? Wanita akhirat. Dunia akhirat. Apa yang ibu tahu tentang wanita dunia? Cantikan terus. 2 aja 2. Mana tadi 2? Matre. Oke, emang wanita akhirat nggak matre ya? Enggak. Wanita akhirat nggak cantik bu? Oh cantik juga. Ada lagi tambahan nggak wanita dunia itu apa? Apa bu? Ingin terkenal, eksis selalu, subscribernya banyak, ya subscribernya banyak, kontennya banyak, ya. Apalagi sering marah, wanita akhirat tak pernah marah. Terus ngegunjing, pinter banget ibu nih, banyak banget jawabannya. Ya. Ini betul-betul nih ya. Oke, kalau wanita akhirat apa tuh gambarannya? Soleha. Apa itu soleha? Gambarannya apa soleha? Taat sama suami. Oke, selain itu wanita akhirat apa? Cantik, penyayang, terus pokoknya banyak lah ya. Pokoknya banyak. Tapi kalau saya sebutkan, ibu bisa bedakan antara wanita dunia dan wanita akhirat, ibu bisa bedakan secara fisik. Bisa nggak bedakan secara fisik? Iya. Kalau yang ada di depan saya ini secara fisik wanita akhirat bukan ini? Ayo, wanita akhirat atau wanita dunia ini? Wanita akhirat. Kalau wanita dunia yang kayak apa fisiknya? Ya kayak Citayam itu. Saya Masya Allah. Orang hidup itu motivasinya macam-macam. Tujuan hidupnya juga macam-macam. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 200-201. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang motivasi hidupnya itu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, manusia itu kebanyakan motivasinya di dunia aja yang supaya senang. Ya, mintanya tuh di dunia aja
tapi di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Ada orang yang motivasinya duit bro, ya. Dalam akhirat mah nanti lagi mikirinnya. Sekarang selagi kita masih di dunia senang-senang dulu. Apalah dikit-dikit bicara akhirat, dikit-dikit bicara akhirat. Kalau udah ngomongin agama, kayaknya agama cuma dipakai di masjid. Di luar masjid nggak usah ngomongin agama. Kayaknya orang seperti ini sangat sensi dengan agama. Maka hidupnya yang dipikir hanya dunia saja. Wa ma'lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, dan dia tidak punya apa-apa bagian di akhirat. Ibu-ibu pingin seperti itu. Di akhirat gak punya apa-apa. Di akhirat gak punya apa-apa. Oh, kita gak pingin. Terus idealnya itu apa? Idealnya adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wanita akhirat itu Ustaz cantik di dunia, cantik pula di akhirat. Wanita akhirat itu Ustaz pinginnya sih kaya di dunia, di akhirat juga kaya. Wanita akhirat itu Ustaz, ya, tutur katanya manis di dunia, di akhirat juga manis. Wanita akhirat itu Ustaz hidupnya bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia. Pinginnya sih begitu. Makanya tadi tema ini dibuat bekal hidup akhirat seorang muslimah. Akhirat itu berapa tahun lagi, Bu? Ada berapa tahun lagi akhirat? Kira-kira 10 tahun lagi. Ada yang siap 10 tahun lagi ke akhirat? Kok ketawa ini? Ya, ada yang siap? Wah, ada ya. Ada. Atau 5 tahun lagi ke akhirat ada yang siap? Ada. Al-kubur awwalu manazil akhirah. Kubur itu adalah gerbang pertama menuju kehidupan akhirat. Ada nggak teman-teman ibu yang kemarin duduk di sini sekarang nggak kelihatan lagi? Belum ada. Alhamdulillah umur panjang-panjang majelis taklim itu ya. Gitu. Ada nggak di komplek ibu tetangga yang kemarin masih kita lihat sekarang sudah nggak ada lagi? Belum ada yang tinggal juga di sini. Oh, mantap-mantap. Rahasianya apa nih umur panjang-panjang ini? Alhamdulillah ya. Ada teman-teman kita satu alumni, satu angkatan yang mungkin dulu teman akrab dengan kita. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Kemana ya Ustaz? Sudah menuju negeri akhirat. Di mana gerbangnya? Gerbangnya di kuburan. Karena kubur itu gerbang pertama masuk ke negeri akhirat. Sibuk enggak Ustaz? Sibuk. Makanya mati itu bukan istirahat. Kalau orang-orang kafir menyebut mati itu istirahat, telah menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Ibu Triwarti, ya, saya Ibu Tri, ya. Oh, Bu Tri sudah menuju tempat peristirahatannya. Enggak istirahat, karena dia sedang masuk ke negeri yang baru. Namanya negeri akhirat. Disebut dengan akhirat dari kata akhirah yang artinya terakhir, akhirah belakangan. Ya, terakhir belakangan. Karena negeri akhirat itu panjang sekali. Cerita episodenya panjang. Tapi nanti endingnya pasti. Apa endingnya? Finishnya cuma 2. Kalau tidak surga berarti neraka. Kalau tidak surga berarti neraka. Ashabul jannah atau ashabul nar. Karena la yastawi ashabul jannati wa ashabul nar. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama penghuni surga dan penghuni neraka. Surga itu dalam Al-Quran disebut jannah. Neraka dalam Al-Quran disebut nar.
Apa Bu? Nar artinya neraka. Sunarti. Apa itu? Baik. Neraka yang baik. Enggak ya. Sunarti. Ya Sunarti ya yang tahu bapaknya dan ibunya yang ngasih nama. Ya. Gitu. Karena ya, nama itu nggak bisa dicocok-cocokkan. Makanya kalau memberi nama konsultasi dulu kepada yang paham artinya. Takutnya nanti maknanya itu tidak bagus. Nar artinya neraka. Nariyah misalkan. Kok namanya Nariyah? Waduh, ngeri. Itu neraka betul-betul itu kalau Nariyah. Ya. Nariyah. Mohon maaf ya Ibu Nariyah di sini ya. Kalau ada Ibu Nariyah ya. Ya, karena Nariyah itu artinya neraka. Jannah artinya surga. Akhirat itu ceritanya cuma itu. Silakan Ibu buka semua ayat Al-Quran, semua hadis-hadis tentang akhirat, itu ceritanya cuma dua. Kalau tidak surga ya neraka. Kalau tidak penghuni surga ya penghuni. Kalau tidak nikmat di surga ya azab di neraka. Itu saja ceritanya. Karena memang di akhirat tidak ada tempat yang lain. Beda dengan di dunia. Episode di dunia ini ceritanya banyak. Apa cerita di dunia Ustaz? 8. Cerita di dunia itu apa? 8. Ibu kira-kira sudah episode yang keberapa sekarang? Episode ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Emang apa saja Ustaz cerita di dunia? Cerita yang pertama di dunia itu adalah cerita tentang nungguin ya. Tentang usrun wa yusrun, masa sulit dan masa senang. Ya, ada orang yang diberikan nikmat hari ini dengan kesenangan, ada yang punya ujian hari ini dengan kesulitan. Ya, masing-masing kan nggak bisa tahu kan, karena wajahnya begini nggak ada bedanya. Yang hari ini hadir duduk di sini sedang bahagia ada, tapi dia simpan di hatinya. Yang hari ini sedang kesulitan ada nggak? Ya ada. Tapi yang lain belum tentu kan? Belum tentu. Tapi pasti cerita kita itu ada masa susah, ada masa senang. 3, 4. Sehatun wasaqimun. Masa sehat, masa sakit. Hari ini alhamdulillah Ustaz sehat, saya bisa berangkat ke sini. Yang sakit ada juga. Tapi yang sehat siap-siap akan datang waktu sakit. Yang sakit juga jangan bersedih, sabar. Insya Allah nanti datang waktu sehatnya. Ya. 5, 6. Liqa'un wa firaqun. Ada masa bertemu, ada masa berpisah. Di dunia itu ceritanya begitu. Ibu hari ini ditemukan dengan suami, alhamdulillah. Sudah siap nanti pasti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia ya Allah dikumpulkan bersama anak. Siap-siap nanti akan datang masa episode di mana kita berpisah dengan anak. Entah anak yang meninggalkan kita duluan atau kita yang meninggalkan anak kita. Enggak terima Ustaz, enggak terima Ustaz, enggak terima itu pasti akan terjadi. Suka enggak suka, itu pasti ada episode itu. Ya, baru kadang orang itu siap bertemu tapi tak siap berpisah. Ya gitu. Ibu siap enggak kalau harus berpisah? Ya siap saja, takdir Allah. Nah, saya cinta mati Ustaz sama suami saya. Coba sama-sama mati masuk kuburan bareng-bareng, mau? Ya enggak. Ya kalau tinggal ya sendiri saja, nggak usah ngajak. Gitu kan ya. Kalau tinggal sendiri aja nggak usah ngajak. Tapi intinya orang itu kalau berjumpa pasti harus ada. Ini kita pengajian ketemu, kalau nggak ditutup-tutup cuma bisa-bisa kita. Maka harus ditutup pengajiannya supaya bisa.
dengan takdir itu yang paling penting. Karena kadang orang kalau berpisah gak ridha, Allah jadi murka. Yang ketujuh, kedelapan, husnun wa sururun. Ada masa sedih, ada masa bahagia. Ada masa sedih, ada masa bahagia. Kalau sedihnya masih di dunia, tidak jadi masalah. Karena sedih di dunia itu nggak selamanya. Suatu saat nanti ya hujan pun akan berhenti. Kata orang begitu. Ini tetesan air mata sudah banyak, Ustaz. Tidak apa-apa. Wajah kita itu fleksibel kok. Habis nangis langsung senyum bisa. Tapi itulah, ada orang sedih. Tidak apa-apa. Bismillah, sedih. Nanti akan bahagia. Waktu suaminya meninggal, sedih betul dia. Di laman Facebooknya tertulis, takkan pernah bisa melupakan engkau wahai abang suamiku. Saya bilang sama istri, bentar lagi lupain. Enggak lagi, orang sudah umur dulu. Coba aja, ternyata betul kawin lagi dia. Loh, coba kan? Itu karena waktu kemarin terbawa suasana. Oh sekarang mau dikalah hati. Selesai, sudah gak ada lagi posting mantan suaminya. Suaminya kemana? Sudah dikubur, gak usah diingat-ingat. Karena sekarang sudah punya suami yang baru. Coba, padahal baru meninggal, apa kesan pertama? Takkan pernah terlupakan. Takkan pernah terlupakan. Itulah sedih. Orang sedih itu sementara, bahagia juga. Kalau sedihnya masih di dunia, tidak masalah. Insya Allah sedih itu nanti akan berubah. Yang bahagia, senang, hati-hati, jangan lupa, jangan lalai. Karena nanti akan datang masa yang paling masalah itu kalau kesedihannya di akhirat. Paling susah itu kalau sedihnya di akhirat. Kenapa Ustaz? Karena kesedihan di akhirat berarti kesedihan selama-lamanya. Bahagia di akhirat berarti bahagia selama-lamanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini motivasi hidup kita. Tak cari ayatnya dulu ya. Quran surat apa Ustaz? Quran surat Hud ayat 108. Ayo coba cari Hud surat ke-11 ayat 108. Ayo bawa Quran ya Ibu? Enggak. Bawa program HP enggak bawa program Quran enggak di HP-nya? Bawa ayo buka coba. Surat 11 ayat 108. Surat Hud. Dan Allah membagi manusia jadi dua di akhirat nanti, ya. Di 105 dari 105, 106, 107, 108. Ayo coba Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Apa artinya? Artinya mana baiknya dulu. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan juga ada yang bahagia. Manusia di akhirat ada dua, sa'idun bahagia, syaqiyun sengsara. Oke, jadi ada dua orang nanti. Ada yang sa'id artinya bahagia, ada yang syaqi artinya sengsara. Tidak laki-laki, tidak perempuan, semua sama. Yang hadir di sini kita pun sama. Ada yang sengsara nanti, ada yang bahagia nanti. Allah lanjutkan ayatnya. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ
wa syahiq. Artinya Umi, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. mengeluarkan apa? Mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Oh, jadi berteriak, nafasnya juga merintih itu. Ya, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Artinya Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. baik. Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Ya. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzur. kecuali jika Tuhanmu menghendaki Iya. yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putus. Oh, coba. Ceritanya cuma dua kan? Ada orang bahagia dan ada orang sengsara. Saya yakin semua ibu yang datang sini kan pengen jadi sa'idun, nggak pengen jadi syaqiyun. Makanya kalau di dunia ini kita belum bahagia, nggak apa-apa. Yang penting jangan di akhirat, karena kalau di akhirat menderita terus-terusan. Ya, ada orang yang menderita di dunia tapi bahagia di akhirat. Ada orang yang bahagia di dunia tapi menderita di akhirat. Dan kita berharap bahagia di dunia, bahagia di yang paling buruk dan menyedihkan itu dia sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Itu paling menyedihkan. Sudah di dunianya ya Allah sengsara betul, orang kasihan melihatnya, tapi sholat juga males, puasa juga gimana mau di akhiratnya bahagia. Ustaz, kalau begitu caranya apa? Caranya kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau kembali kepada Sunnah, maka kita akan temukan bahwa jaminan kebahagiaan di akhirat itu hanya Allah berikan kepada 4 orang. Jaminan kebahagiaan di akhirat itu hanya Allah berikan kepada 4 orang. Maka ibu harus jadi satu di antara 4 orang tadi kalau ingin bahagia di akhirat. Jadi bekalnya 4 ini. Iya, bekalnya 4 ini. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya itu kita hafal semua, tapi merenunginya yang belum. Kata Imam Syafi'i katakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ila hadhihi ummati illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, argumen untuk umat ini di dalam Al-Quran kecuali hanya 1 surat ini. 1 surat ini sudah cukup jadi alasan Allah untuk memberikan pahala atau menghukum manusia. Kalau Al-Quran yang tebal itu, ya, yang Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114. Berapa ayat? Berapa ayat ibu? Ayo ibu ini 6.600. Yakin. Mana? Yang lagi 6.000, yang 6.600 mana? Sudah pernah hitung ibu? Belum hitung. Coba ibu buka Google. Coba Google. Buka Google. Ada Google ya bu ya? Ada. Ibu buka Google, sudah ketik berapa jumlah ayat Quran sebenarnya. Dan nyari ibu. Berapa jumlah
ibu nanti ibu tanya, Mbak Google-nya belum jawab belum? 6.000 nggak? Ngonek kamu? Pulsanya habis nggak juga? Udah ketemu nanti 6.236, bukan 6.666. Berarti kita ini dari SD dulu sudah di apa? Diajarin yang nggak benar ya. Dan kita itu nggak kritis, itu masalahnya. Penyakitnya umat ini kita nggak kritis. Tapi dulu saya sudah gitu. Dulu SD itu sudah gitu. Makanya kalkulator manual sekian itu nggak ketemu. Oh ternyata memang para ulama juga sudah sebutkan itu di tafsir Ibnu Katsir di muqaddimah pembukaannya, itu para ulama sudah menghitung menyebutkan berapa sebenarnya jumlah ayat Quran. 6.000 itu sepakat 6.000. Ya, artinya kelebihannya itu yang berbeda-beda. Tapi rata-rata katakan 6.236. Kalau kita sebutkan 6.666 berarti ada 400 ayat hilang. Nyarinya kemana coba? 400 ayat itu banyak loh, ibu-ibu. Bisa 4 jusan itu 400 ayat itu. Ya, gitu. Jadi bukan itu, karena memang kita ya itu tadi kurang kritis. Jadi harus kritis. Ya, orang belajar itu harus kritis. 6.236 ayat. Mau dihitung bolak-balik pun sampai sekarang begitu. Tapi di buku masih begitu, di buku sekolah SD. Iya, makanya kalau ibu jawabnya 6236 juga salah. Karena yang di buku SD juga nggak dihitung lagi. Guru-guru ngajinya juga nggak menghitung lagi, itu masalahnya. Guru agamanya juga tidak menghitung lagi. Padahal kalau mau dihitung lagi nanti pasti temunya begitu. Ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi ya. Jadi kalaupun Allah tidak menurunkan ribuan ayat, kata Imam Syafi'i, cukup menurunkan untuk umat ini 1 surat ini saja, itu sudah jadi alasan Allah memberikan pahala surga dan jadi alasan Allah untuk menghukum manusia masuk neraka. Emang surat apa Ustaz? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semua itu rugi, semua itu sengsara, semua itu bangkrut, semua itu menderita, kecuali 4 orang. Illal ladzina amanu. Maka kalau ibu mau berbekal untuk akhirat, gak ada bekal paling baik akhirat kecuali iman. Wa 'amilus shalihat. Terus imannya ditambah bekal kedua, amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Menasehati dalam kebenaran. Gimana Ustaz? Saya bisa tahu yang ini benar, yang ini salah. Cara nasihatkannya gimana? Berarti harus berilmu. Karena ilmu itu cara untuk kita tahu mana benar, mana salah. Ibu belajar di sini, duduk dalam majelis, belajar kepada para guru. Ada Ustaz Hafiz Suyanto, ada Ustaz Heri, ada Ustaz Asep. Semua belajar, semuanya supaya berilmu. Karena kalau sudah berilmu, kita baru bisa nasihati orang. Bu, mohon maaf, yang ibu lakukan itu sebenarnya kurang benar. Ada yang baik, lebih sempurna, itu ini. Kemarin di pengajian Pak Ustaz bilang begitu. Nah, ilmu. Tapi gimana kita nggak punya ilmu kalau mau mengajarkan kebaikan? Nggak bisa. Ya, wa tawassaw bil haqqi. Yang keempat, wa tawassaw bis sabri. Saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Ternyata orang beriman, beramal dan mencari ilmu semuanya butuh kesabaran. Oh, ibu mau kesini aja kalau nggak sabar nggak bisa
Ya, ibu-ibu mau kesini nih, kalau nggak sabar nggak bisa. Mau kemana sih dek? Mau pengajian mas. Pengajiannya anak lagi remeh ini. Besok aja sih pengajian, tapi nggak enak, orang udah diundang-undang. Iya nanti lagi, besok masih ada pengajiannya. Dan mas insya Allah nggak apa-apa. Ya saya mau berangkat dulu, tolong dijaga dulu ya. Jaga. Yang di sini pun agak ada aja ujiannya, karena berbuat baik butuh kesabaran. Buat kesabaran. Jadi intinya disabar. Iya, sabar itu ibadah terakhir setelah beriman, amal soleh, berilmu untuk saling menasihati dalam kebenaran. Sabar itu penguatnya. Oke, itu secara umum bekalnya. Rinciannya bagaimana Ustaz? Rinciannya yang Nabi sebutkan itu. Apa yang sebut Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita sudah menjalankan sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at balaha, dia taati suaminya, maka masuk surga dia dari pintu surga mana saja yang dia mau. Itu kan rincian dari 4 hadis sebenarnya. Ya, Rasul berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, ittaqi nafsaki minan nar, lindungilah dirimu sendiri dari panas api neraka. Bagaimana caranya ya Rasulullah melindungi diri kita dari panas api neraka? Kata Nabi, ittaqina walau bisyikki tamratin. Kamu mesti melindungi dirimu dari panas siksa api neraka, biarpun dengan sedekah secuil kurma. Sedekah itu amal tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr atau iman. Saya ibu-ibu perhatikan pertanyaan saya. Bersedekah itu termasuk iman, amal soleh, tawasaw bil haqqi atau tawasaw bis sabr? Amal soleh. Maka ada orang nanti yang selamat dari neraka karena amal solehnya. Biarpun 4 ini semuanya amal soleh. Amal soleh 4-4-nya kan, iman itu yo amal soleh yo amal, tawasaw bil haqqi, menasehati dalam kebenaran yo beramal, sabar yo beramal. Tapi kalau mau dirinci begitu, masing-masing masing-masing. Ya, sampai Rasul bilang begitu, Aisyah, coba kamu lindungi dirimu sendiri dari panas api neraka. Gimana caranya? Biarpun sedekah dengan secuil kurma. Ini kurma 1 dipotong jadi 2, yang separuh disedekahkan. Ternyata itu pun bisa melindungi kita dari siksa api neraka. Biarpun sedekahnya juga nggak secuil-secuil amat gitu loh ya. Gitu. Tapi itu setidaknya ibu-ibu semua memberikan pemahaman ke kita. Kalau kamu beramal sekecil apapun amalmu, pasti Allah akan berikan pahala. Pasti iya, Allah berikan pahala. Kan jangan pernah menyepelekan amal. Jangan pernah menyepelekan amal. Saya itu membaca cerita tentang ulama besar namanya Abu Dawud. Biasa kita kalau baca hadis, kita ketemu nama hadis riwayat Abu Dawud. Itu beliau sedang menyeberangi sungai di daerah Kufah, Baghdad, Irak. Abu Dawud itu dengan menaiki kapal, membayar kepada kapten kapalnya. Abu Dawud bersama orang-orang sudah naik ke atas kapal untuk menyeberang, mengarungi sungai. Karena dulu perjalanan itu ya dengan mengarungi sungai. Di Lampung juga dulu kan begitu. Makanya banyak kerajaan-kerajaan di pinggir-pinggir sungai kan. Kenapa banyak kerajaan di pinggir sungai? Karena dulu akses transportasinya itu dari sungai. Karena jalan darat itu belum banyak ditembus hutan-hutan itu. Jadi cara yang paling mudah cepat itu lewat sungai. Nah, ketika beliau naik kapal, sudah bayar uang ke kapten kapal, tiba-tiba sebelum kapal berjalan, Abu Dawud
mendengar ada orang yang bersin di pinggir sungai. Haji, alhamdulillah. Nah, tapi kapal sudah jalan. Abu Dawud berkata kepada kapten kapalnya. Ini cerita kisah ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kata Abu Dawud, wahai kapten, tolonglah menepi sebentar, saya ada perlu. Kapten kapal ini tidak tahu kalau yang meminta itu ulama besar dan sangat terkenal, penulis kitab hadis Abu Dawud. Hadis sekarang namanya Sunan Abu Dawud. Jadi ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada Tirmizi, ada Abu Dawud. Kapten kapalnya karena nggak kenal, dia katakan, oh nggak bisa, mohon maaf, kapal sudah jalan, nggak bisa minggir lagi. Kata Abu Dawud, saya ada butuh keperluan mau menepi, nggak bisa. Kata Abu Dawud, ya sudah, tolong mentepikan kapal ini, saya bayar kamu 1 dirham. Ada 1 dirham ya, nah, kalau itu bisa lebih. Kalau ada duit baru bisa minggir, karena kalau ada duit lancaran semuanya kan ya. Jadi zaman dulu aja sudah ada begitu tuh. Karena kullu syai'in bi fulus mulus, ma fi fulus manfus. Kata orangnya, segala sesuatu kalau ada duitnya mulus, lancar. Kalau nggak ada duit, mampus kita. Urusan apa-apa kalau ada duitnya lancar pokoknya. Ya, pokoknya lancar itu. Nah, kita balik lagi, akhirnya keluarlah 1 dirham. Dan 1 dirham itu lumayan besar itu. 1 dirham itu ya. Kamu menepilah Abu Dawud ke pinggir sungai. Setelah itu Imam Abu Dawud mendekati laki-laki yang bersin mengucapkan alhamdulillah tadi. Dan Abu Dawud berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Cuma turun dari kapal, bayar 1 dirham untuk doakan orang bersin, karena hak sesama muslim kan begitu kan. Jadi kata Rasulullah, hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya muslim dengan muslim yang lain ada 6. Apa itu? Ittiba'ul janaiz, ikuti jenazahnya, iringi jenazahnya. Kalau mau meninggal, jenazahnya diiringi, antarkan sampai ke kuburan. 2, iyadatul marid, nengok jenguk yang sakit. Kalau ada yang sakit ditengok, dijenguk, karena itu hak sesama muslim. Jangan sampai saudara kita seagama sakit dibiarkan sendirian. Dia butuh penguat, dia butuh nasihat, dia butuh semangat dari yang lain, gitu ya. Maka penting itu semangat, memberi semangat itu bagian dari obat. Bagian dari obat itu. Orang sakit ditakut-takutin mati. Sakit apa? Kemarin ada di kampung saya Pak, begini juga sakitnya Pak. 2 minggu habis itu nggak ada bisa apa-apa lagi. Ya bener Mas, ya udah pulang makin ini ya. Makin nggak bisa, nggak boleh. Separah apapun sakit, katakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Begitu ya. Kalau sakit kasih motivasi. Itu kedua. Hak yang ketiga, apa hak yang ketiga? Ya ijabatud dakwah, penuhi undangannya. Kalau undang kita penuhi, terutama undangan pernikahan, walimatul urus, itu wajib tuh hadir, wajib hadir. Satu-satunya undangan yang wajib kita hadiri adalah pernikahan, walimatul urus. Dan dia belum bisa gugur kewajibannya, kata Imam Nawawi, kecuali dia harus minta izin kepada yang undang. Siapa yang undang? Kenal kita. Mohon maaf ya Mbak ya, kenapa saya nggak bisa datang karena hari itu saya lagi ada keperluan, betul-betul. Izin ya Mbak ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa. Nah itu baru ya kalau diundang di pernikahan. Keempat, nasihati kalau minta nasihat. Idza stansahaka fansah lahu. Kalau minta nasihat,
maka haknya kita kasih nasihat. 5 ya. Tasmitul atis. Doakan saudara kita yang bersih kalau mengucapkan alhamdulillah. Jadi ada yang mengatakan haknya itu 5, ada yang mengatakan hak itunya 6. Ya. Maka kalau ada ucapan alhamdulillah, kita doakan. Haknya punya hak, apa haknya? Yarhamukallah. Tapi syaratnya dia bersihnya ucapan hajib. Alhamdulillah, yarhamukallah. Kalau enggak, kita yang dapat dosa. Itu hajib. Dia sendiri nggak ucapkan alhamdulillah, ngapain kita doain? Dia sendiri nggak ucapkan alhamdulillah, ngapain kita harus doakan? Dia sendiri tidak bersyukur dengan nikmat Allah, kenapa kita harus doakan? Jadi yarhamukallah itu untuk orang yang kalau bersih mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali Ustaz? Maksimal 3 kali. Hajib. Kalau flu dia nggak usah didoain terus-terusan. Kalau flu kan kita teler yang doakan. Ya, karena orang flu itu kan bersihnya berkali-kali. Oke. Apa ya kisah ini berlanjut? Setelah itu Abu Dawud naik lagi ke kapal. Setelah naik kapal, qadarullah, Allah tidurkanlah penumpang itu. Karena perjalanannya panjang. Yang di kapal tadi tidur, termasuk Abu Dawud juga tidur. Uniknya, ajaibnya, dan ini bagian dari karomah. Semua orang yang tidur dalam kapal mimpinya sama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Apa mimpinya? Dalam mimpi mereka semua mengalami Inna Aba Dawud qad ishtara minallahi jannata bidirhamin. Semuanya mimpinya sama. Ada yang mendengar, semuanya mendengar. Ada ucapan, sesungguhnya Abu Dawud hambaku telah membeli surga dari Allah seharga 1 dirham. Semuanya sama. Setelah bangun mereka cerita, saya mimpi begini dulu. Ingat orang yang tadi bayar 1 dirham hanya untuk doakan orang yang bersih. Iya, apa? Ternyata dalam mimpi saya dikatakan itu namanya Abu Dawud. Dia sudah beli surga dari Allah, harganya 1 dirham. Padahal 1 dirham itu ya murah. Dibilang murah ya mahal, dibilang mahal ya murah. Kenapa? Kalau jualannya surga ya murah, karena surga ini mahal harganya. Tapi kalau jualannya hanya turun doakan orang bersih ya mahal, karena 1 dirham itu sekitar 125.000. 125.000. Coba kira-kira ibu ada pengemis yang minta-minta, betul-betul dia kelaparan, tolong, ibu kasih 10.000. Kayaknya sudah besar atau kecil? Besar. 100.000? Lebih besar lagi. Kata kita, orang ngasih kok 100.000, gede banget ngasih. Tahu-tahu ibu tidur, anak tidur, ayah tidur, menantu tidur, semua yang tidur mimpinya sama. Ibu teriak lagi tadi ya, pokoknya ada apa nggak terserah itu ya. Ibu kamu telah membeli surga Allah hanya dengan 100.000. Bahagia gak? Bahagia. Murahnya, keikhlasan itu yang mempengaruhi amal seseorang. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau Rasul berpesan kepada wanita Siti Aisyah radhiyallahu anha, sedekahlah wahai Aisyah walaupun dengan separuh kurma, karena sedekah separuh kurma itu melindungimu dari siksa api neraka. Maka berarti apalagi sedekah yang lebih daripada separuh. Dan terakhir saya tutup dengan kisah ini. Ini terakhir ya. Nanti kan kalau itu kan ada tanya jawab deh, kalau nggak ada diskusi ya. Rasulullah itu mengambil sumpah
dari para wanita. Jadi bekalnya 4, lanjutnya bekalnya ya. Jadi ibu mesti ya berusaha jadi 4 tadi itu. Kalau hendak perbaiki iman, jadi amal soleh. Terus saling menasihati dalam kebaikan. Kalau keburukan jangan, kebaikan. Ya, kebaikan. Lalu kemudian sabar. Nah, ini hadisnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, juga dibawakan oleh Imam Muslim, dan ini termasuk pesan Nabi SAW kepada para wanita khusus. Makanya biasanya Rasulullah itu ibu, kalau selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu biasanya Nabi langsung menuju kepada barisan para wanita, beri nasihat. Jadi Rasul setelah khotib Idul Fitri Idul Adha, itu Nabi langsung menuju kepada para perempuan. Kenapa? Karena perempuan kan ikut juga kan sholat hari raya kan? Ikut nggak? Ikut. Yang halangan boleh nggak ikut? Boleh. Bahkan sampai Rasulullah katakan, keluarkan anakmu, istrimu yang haid supaya ikut sholat. Bukan berarti sholat enggak, tapi ikut ada di tempat sholat. Saking pentingnya sholat Idul Fitri Idul Adha, syiar. Sampai yang haid disuruh keluar dari rumahnya, ikut ke tempat sholat. Nanti di mana? Ditaruhnya di bagian paling belakang. Iya, yang haid ditaruh di bagian paling belakang, di belakangnya para wanita. Kenapa tidak dicampurkan Ustaz dengan perempuan-perempuan yang lain? Enggak. Karena haid itu kan dia dalam kondisi kotor, tidak boleh masuk masjid, di luar. Di luar. Boleh di luar begitu dengarkan ceramah, tak apa-apa. Tak boleh diadari ya di dalam. Yang haid sama Nabi, padahal dulu Rasulullah itu kalau sholat Id, sholatnya di masjid atau di lapangan? Nabi Muhammad itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, di masjid atau di lapangan? Di lapangan. Rasulullah selalu sholat di lapangan. Hanya sekali Nabi sholat di masjid. Sekali. Itu pun wanita yang haid ditaruhnya di belakang. Nggak gabung. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi haid, dikumpulkan semua, sesama yang haid dikumpulkan semua. Nah, selesai sholat, biasanya Rasulullah itu memberikan nasihat khusus hanya untuk perempuan. Di antara nasihatnya begini: tasaddaqna, sedekahlah kalian wahai para wanita. Fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar. Karena aku telah dinampakkan oleh Allah, ternyata perempuan adalah penghuni neraka yang paling banyak. Saya waktu baca hadis ini itu berpikir, kenapa Rasulullah kok memerintahkan wanita sedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak tutuplah auratmu? Misalkan begitu ya. Kenapa tidak berhajilah kamu? Kenapa tidak berbaktilah kepada kedua orang tuamu? Padahal semua amalan-amalan tadi itu kan baik semua kan? Ya, bukan berarti kemudian kita menyepelekan amalan tadi. Udah, alhamdulillah. Semua amalan tadi, sholat, haji, bakti, nutup aurat itu amalan-amalan hebat luar biasa. Tapi kenapa Rasulullah ketika berpesan kepada para wanita, Nabi hanya berpesan tasaddaqna, bersedekahlah kamu. Para ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar, ulama-ulama yang lain mengambil kesimpulan. Kata mereka, hadis ini menerangkan bahwa kalau ada amalan yang paling mudah menjauhkan seorang wanita dari siksa api neraka, amalan itu adalah bersedekah. Amalan itu adalah bersedekah. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad itu menjelaskan tentang dua wanita ahli sedekah. Sedekah. Tapi nggak punya uang banyak Ustaz, kan harus banyak, sedekah itu harus banyak kok. Ya, buktinya Rasulullah bertanya sedekah kamu.
Ada sedekah semampu dia. Gak harus besar, karena Allah tidak melihat besar kecilnya. Allah melihat ikhlasnya. Yang melihat besar kecilnya itu pengurus masjid. Betul nggak? Kalau sedekahnya gede, wih mantap, dibaikin mukanya. Karena dia. Kalau sedekahnya kecil, ya itu kan. Allah tak lihat itu, Allah tak lihat itu. Nah kita balik lagi, ya. Jadi perbanyak. Kalau perempuan yang paling berat dengan duit kan? Perempuan paling berat dengan duit kan? Tahu nggak cobaan fitnah wanita paling berat itu apa? Harta. Cobaan fitnah paling berat laki-laki itu apa? Wanita. Ibu bisa bayangkan, laki-laki itu cobaan paling beratnya adalah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fikum fitnatan adharra 'ala ar-rijali min an-nisa." Saya tidak tinggalkan cobaan paling berat kaum laki-laki kecuali cobaan paling berat laki-laki adalah perempuan. Cobaan paling berat perempuan cobaan paling beratnya harta. Makanya matre tadi itu ya, matre. Kok tiba-tiba perempuan yang gila harta? Kecuali buku di sini mah gak gila harta. Ya gak ada, kita separuh lah ya. Bayangkan ibu, wanita yang punya kecenderungan cinta dengan harta, tiba-tiba Rasulullah perintahkan sedekah. Karena memang sedekah itu amalan paling berat perempuan. Sedekah itu amalan paling berat. Karena perempuan tadi, harta itu cinta, harta itu cinta. Apa laki-laki gak cinta harta, Ustaz? Ya cinta, laki-laki itu cinta harta. Tapi untuk seorang wanita, laki-laki siap berkorban. Harta itu masalahnya. Giliran perempuan untuk laki-laki, untuk harta dia siap berkorban. Apa maksudnya? Ya, laki-laki siap berkorban harta untuk mendapatkan wanita. Wanita kebalikannya. Dia siap berkorban apa saja yang penting dapat harta, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berapa di sini? 200.000. Ada nggak yang murah lagi mas? Ada. Berapa? 100 ada. 50 ada juga, ada yang mau 50. Ustaz ngomongin apa? Dipanjang. Saya itu setiap bulan sekali pengajian di Panjang, di sekitar tempat-tempat yang begitu. Saya tadinya nggak tahu tandanya apa Ustaz. Kalau lampu merah, kalau di rumahnya itu ada kelap-kelip lampunya, itu tandanya buka praktek. Ustaz tuh ya pengajian terus bahasa saya di sana. Akhirnya saya lepas peci, makan pecel lele di pinggir jalan. Cina coba dulu. Ya, ngapain Ustaz? Observasi. Duduklah seseorang itu, ngapain? Kok tanya dong? Sini kalau mau berapa? 200, 300 agak mudahan. 100 ada, 50 kadang bisa dapat 50.000. Allah Akbar. Itu di Lampung loh ibu. 50.000, iya ada yang 50.000 mau. Alhamdulillah ya Allah. Begitu murahnya seorang wanita. Yang penting dapat. Berarti cobaannya sudah begitu. Betullah Rasulullah perintahkan wanita untuk karena sedekah itu yang berat untuk wanita. Sedekah itu yang berat untuk wanita. Di saat hatinya punya kecenderungan dengan harta, tiba-tiba Nabi perintahkan apa? Sedekah. Karena sungguh aku lihat kalian menjadi penghuni neraka paling banyak. Ya Rasulullah, Hindun bertanya, kenapa bisa kok kami jadi penghuni neraka paling banyak? Ayakfurna billah, apakah karena kufur kepada Allah? Enggak. Kalian masuk neraka
bukan karena kufur kepada Allah, bukan. Karena kalau kufur kepada Allah, perempuan itu lebih banyak yang ikut pengajian daripada laki-laki. Betul enggak? Majelis taklim di masjid-masjid penuh, yang penuhi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang kalau hadir bajunya seragaman semua, laki-laki mama atau bapak-bapak? Mama. Yang kalau ada panggilan undangan pengajian disiapkan busnya sama angkotnya, yang paling menuhin angkot sama bus mama atau bapak-bapak? Mama, bapak-bapak. Mama semua paling banyak. Makanya bukan kufur kepada Allah, yang furnan asyir, kufurnya ke suami. Karena biarpun ikut ngaji, kalau sudah marah mas suami dibentak-bentak juga. Ya. Jadi na'udzubillah, jangan begitu ya ibu-ibu. Seolah-olah Rasul tidak mengatakan begini. Kalau kamu punya salah dengan suamimu, kalau kamu punya kekurangan dengan ibadahmu, kalau kamu pernah punya masa gelap dengan masa lalumu, tutuplah semua kekurangan dan kesalahanmu tadi. Apakah terkait suamimu, atau terkait keluargamu, atau terkait masa lalumu, atau terkait perilakumu, tutuplah itu dengan memperbanyak sedekah. Banyak sedekah. Jadi sedekah itu bukan lagi sekedar untuk mendatang. Ya Allah, saya dulu pernah punya salah, saya dulu kurang begini, waktu suami saya masih hidup, ya Allah saya suka begini. Sekarang mau minta maafnya kemana? Gak ada lagi. Tutup dosa-dosa kita itu dengan memperbanyak sedekah. Karena cuma itu pesan lagi. Unik memang saya baca hadis ini, unik ya. Kok kenapa Anda diperintahkan sedekah? Sedekah dikaitkan dengan siksa neraka untuk perempuan. Kenapa gak yang lain? Kata para ulama, karena itulah cara para wanita untuk bisa mudah masuk ke surga. Di saat itu juga yang paling berat bagi perempuan untuk diberikan. Tapi coba ada dua wanita luar biasa. Satu namanya Aisyah radhiyallahu anha, yang satu lagi namanya Asma. Dua-duanya sama. Anaknya siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sudah dikenal ibu-ibu, memang orang yang sangat gemar bersedekah. Maka wajar kalau akhirnya anak-anaknya juga ahli sedekah. Tapi uniknya antara Siti Aisyah dan ibunda Asma radhiyallahu anhuma, putri Abu Bakar dua-duanya ini, cara sedekahnya berbeda. Disebutkan oleh anaknya Asma, Abdullah bin Zubair bin Awwam, anaknya Asma binti Abu Bakar. Kata Abdullah bin Zubair, saya tidak melihat wanita hebat ahli sedekah kecuali seperti dua orang ini. Siapa? Siti Aisyah sama Asma. Asma ibunya sendiri. Kalau Asma ibuku, sedekah itu setiap waktu. Duitnya kecil pun disedekahkan karena tidak bisa menunggu sampai banyak. Uang belanja, beli sayur, beli cabai, beli tomat, sisa 1.000 itulah disedekahkan. Uang belanja, beli ini, sisa 500 itulah apa? Sodaqah infak. Ibu kalau ada yang begitu, berarti ibu meniru Asma binti Abu Bakar. Sehingga kalau pas dibuka isinya recehan semua, ya gak apa-apa. Dibagikan isinya gitu, kok kecil-kecil gak apa-apa. Ada yang contoh sedekah begitu, ada sedekahnya Asma binti Abu Bakar. Beda lagi dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu juga ahli sedekah, tapi beliau belum langsung menyerahkan infak sedekahnya. Dikumpulin dulu sedikit-sedikit. Kumpulin ada 1.000, kumpulin ada 2.000, kumpulin lagi, kumpulin sampai kalau sudah banyak baru disedekahkan. Ustaz, di antara dua cara tadi, mana cara sedekah yang paling baik Ustaz? Dua-duanya sama-sama baik. Tapi yang cara sedekahnya Siti Aisyah itu beresiko. Padahal itu manfaatnya paling besar.
Kenapa manfaatnya paling besar? Kalau yang dikumpulkan uangnya nominal besar, maka manfaatnya lebih kerasa. Gitu kan? Tapi resikonya berat. Kalau sudah kelihatan banyak, tiba-tiba setan bisikin telinga kita. Apa kata setan? Kamu mau bawa kemana itu? Ke masjid. Lihat dulu tuh tengok berapa. Kok banyak juga. Iya, potong saja lah separuh. Ya, kamu kan punya kebutuhan. Ya juga ya. Aduh, kan itu kan. Giliran banyak cobaannya berat. Maka saya sarankan, gimana caranya Ustaz? Lihat kelemahan masing-masing kita. Kalau ibu lemah nggak bisa nengok duit, jangan nunggu banyak. Jangan nunggu banyak. Kalau kita nih, saya ini suka lemah Ustaz kalau nengok duit. Usah nunggu banyak. Waktu sedikit itu 1.000 lah, 2.000 lah. Nggak usah kumpulin banyak-banyak, nanti lama-lama nggak jadi. Ya, kecuali memang yang sudah kuat melihat duit, seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Intinya itu saja. Patuh bekalnya, ya. Ternyata Nabi pesankan kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, artinya sampai ke surga, Nabi berpesan banyak sedekah. Banyak sedekah. Ini kalau sudah melewati yang hadis tadi loh ya. Sholat, puasa, ya. Yang tadi jangan dilupa. Nanti sholatnya kosong sedekah, puasanya enggak sedekah, sedekahnya jalan terus, tapi sholatnya nggak dilaksanakan. Yo percuma. Ini untuk menutup kekurangannya tadi. Kan kadang sholat kita nggak sempurna, ya kan? Taat ke suami juga kadang kita bantah. Bahkan kadang suami sampai menangis, nggak ridho dengan perilaku istrinya. Bahkan mungkin dulu kita pernah punya masa lalu macam-macam cerita-ceritanya. Sudah, Ustaz, bagaimana cara tobatnya? Tutup dengan apa Ustaz? Banyak sedekah. Bukan besar sedekah. Saya tidak katakan besar sedekah. Banyak sedekah. Tidak apa-apa. Ya. Tidak harus besar memperbanyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja, Umi. Ya. Sudah cukup. Ada diskusi nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada? Nah, silakan kalau ada. Tafadhali. Baik Ibu, kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis mungkin sampai kertas nanti dikumpulkan di sini. Lagi menunggu pertanyaannya, aku sampaikan sedikit pengumumannya. Alhamdulillah besok kajian bapak-bapak, kajian Ikhwan akan mengadakan kajian spesial Muhammad. Jadi besok kita diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Kajiannya di hari Ahad besok ya, tanggal 31 Juli 2022 jam 9.30 pagi. Sama seperti kita waktunya jam 9.30 sampai dengan selesai. Bagi ibu-ibu yang mempunyai waktu luang, yang tidak ada kegiatan, nah, jadi secepatnya waktunya untuk hadir ke sini sama kita hati-hati ibu ya. Dan nanti jangan pulang dulu sebelum ada acara, kita punya sedikit something Dan kita masuk ya. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah istri dunia akan menjadi istri suaminya di akhirat nanti? Pada umumnya seperti itu. Bahwa keluarga di dunia adalah keluarga di akhirat. Tapi jangan lupa Al-Quran itu menyebutkan 6 keluarga loh. Al-Quran itu menyebutkan 6 keluarga. Keluarga yang pertama itu keluarga yang semuanya di surga. Suaminya, istrinya, anaknya semuanya masuk surga. Semuanya, iya. Keluarga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keluarga paling ideal itu, ya. Itu. Suaminya masuk surga, istrinya di surga,
anak-anaknya semuanya di surga semuanya. Itu motivasi keluarga kita, keluarga Nabi Ibrahim. Ya, motivasi apanya Ustaz? Ya motivasi masuk surganya. Karena nanti Nabi Ibrahim kan istrinya 2 Ustaz ya, itu beda lagi ya. Tapi intinya semua keluarga Nabi Ibrahim masuk surga. Dan moga-moga keluarga kita semua seperti keluarga Nabi Ibrahim. Ibu ya. Yang kedua, keluarga yang suaminya di surga, anak istrinya di neraka. Suaminya masuk surga, anak istrinya di neraka. Keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Keluarga Nabi Nuh, suaminya di surga, anak istrinya masuk neraka. Ini gak ideal. Kenapa bisa begitu Ustaz? Kapan-kapan nanti ya, kapan nanti aja. Yang ketiga, istrinya di surga, ya, suaminya di neraka. Fir'aun, ibu mau di surga suaminya neraka? Mau? Oh, enggak, pikir mau tadi gitu ya. Enggak ya. Yang keempat, bapaknya dan anaknya di surga, suami dan anak di surga, istrinya di neraka. Suami, anak di surga, istrinya masuk neraka. Suami istri yang nggak mau taat sama suami, istri-istri yang suka melawan suami, istri-istri yang hobinya tiktokan terus, istri-istri yang hobinya nggak mikirkan pendidikan anaknya, istri-istri yang nggak mau menutup auratnya, istri-istri yang nggak mau jalankan ibadah sholat. Ini suami anak di surga, istrinya di neraka. Keluarga Nabi Lut alaihissalam. Keluarga Nabi Lut alaihissalam. Keberapa sekarang? 5. Anaknya di surga, bapak ibunya masuk neraka. Ingin kita begitu? Nah, anaknya di surga, orang tuanya di neraka. Keluarga siapa? Orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, hai ayahku, kenapa kau menyembah patung-patung berhala ini? Padahal kan yang membuat berhala ini engkau. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu punya keahlian membuat patung. Setelah jadi patungnya dijual untuk disembah. Kenapa nggak nyembah yang bikin sekalian? Lihat, ya, ada keluarga yang keenam, keluarga paling gagal. Suaminya, istrinya, semua anaknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Keluarganya Abu Lahab. Keluarga siapa? Ada 6 itu contoh keluarga. Silakan ibu mau pilih keluarga yang mana. Tapi secara umum iya, pasangan kita di dunia adalah pasangan di akhirat. Kalau sama-sama masuk, ya, tapi kan tadi kan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ibu ada bisa di neraka, suaminya di surga. Ya macam-macam jadi. Ya tergantung. Ya kalau ibu begini ngaji masuk surga, suaminya juga harus ikut kan? Nah, kalau enggak ya susah nanti mau ke surganya bareng-bareng. Ya susah nanti mau ke surganya bareng-bareng. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ibu pulang nanti sampaikan ke rumah. I love you sayang. I love you Mandarin. Kenapa mak? Enggak. Ayah sebenarnya sayang gak sih sama mama? Oh sayang. Yang
meninggal, lebih mau meninggal ayah dulu atau mama dulu? Ayah dulu deh. Kenapa ayah dulu? Karena kayaknya kalau ayah harus hidup, gak ada mama ngurusi anak-anak, ayah gak sanggup. Ya gitu ya. Mama juga sama, sayang sama ayah. Karena waktu nikah dulu kan ayah adalah imam dambaan mama. Terus, tapi kayaknya kita gak bisa nyatu deh. Kok bisa begitu? Karena mama rajin ngaji, ayahnya rajin futsal. Mamanya rajin belajar baca Quran, ayahnya gak mau belajar Quran. Gimana mau ngaku? Gak bisa, gak ketemu. Terus kalau memang mau sama-sama berdua, ayo sama-sama ngaji, sama-sama baik, sama-sama sadar, sama-sama taubat. Pekan yang lalu saya ditelepon oleh seorang perempuan, usianya 42 tahun. Saya tidak kenal siapa, tapi ibu ini, mbak ini ikut pengajian saya di Masjid Ad-Du'a Wayhali. Sedang punya masalah dengan rumah tangganya, kacau rumah tangganya. Ya sudah, apa masalahnya? Silakan komunikasikan. Telepon cukup panjang, saya nggak sabar, saya nggak kuat lagi, Ustaz. Kenapa? Karena suami saya ini ternyata belum sadar dari kebiasaan lamanya, hobi main perempuan. Sampai terakhir kemarin saya kira dia sudah tobat, sadar, masih juga ketangkap basah berzina dengan perempuan. Oh begitu. Padahal saya sudah berubah, Ustaz nangis. Saya sudah pakai jilbab besar, Ustaz. Saya sudah ngaji sama Ustaz. Saya juga sudah pakai cadar sekarang, Ustaz. Oh iya. Sudah hijrah saya, Ustaz, meninggalkan masa lalu. Alhamdulillah. Terus sekarang suami saya protes, kenapa pakaian kamu begini? Akhirnya saya disuruh buka lagi, Ustaz. Buka, iya, dibuka. Ya, oke. Selesai nih, saya tanya kepada ibu ini, mbak ini, transmisi umurnya kan nggak jauh-jauh banget ya, 42 tahun. Umur saya masih di 42 tahun. 42 tahun, 40 tahun ya. Sebelum saya, karena saya dimintai pendapat, karena tadi haknya ya, kalau dimintai nasihat kita nasihati ya. Kalau nggak minta nasihat, saya nasihati. Karena saya dihubungnya sudah, saya tanya, mohon maaf ya Umi, saya ingin tanya, suami Umi sholat enggak Ustaz? Suami Umi puasa enggak? Suami Umi sekali berzina atau sering-sering Ustaz? Oke, selesai. Umi bisa enggak hidup sendiri tanpa dinafkahi oleh suami? Insya Allah Ustaz, saya selama ini juga bekerja, selama ini saya juga berpenghasilan. Oke, kalau begitu, Umi dulu merasa dia suami baik. Iya Ustaz, karena dulu waktu sama-sama jahiliyahnya, waktu masih dulu sama-sama terbuka, sama-sama gak sholatnya, inilah suami terbaik saya. Ganteng gitu loh. Karena ganteng kan? Ganteng gitu. Sekarang sudah berubah cara pandangnya. Oke. Sudah, iya. Kata para ulama, di antara sebab bolehnya seorang wanita minta cerai dari suaminya, khulu, adalah kalau suaminya fasik. Fasik artinya ingkar kepada Allah, terang-terangan fasiknya, tidak sholat, tidak puasa, berzina, itu fasik. Maka dalam hukum Islam, Umi boleh menggugat cerai. Terus coba istikharah, tapi saya sarankan sudahi, karena sudah keseringan. Buktinya sering kali berkata tobat tapi masih diulang-ulang. Takutnya akan ada kena penyakit. Nanti kemana coba penyakitnya? Istri yang gak bersalah kan? Ya, sudah selesai. Minta nasihat, datangi orang tua, kalau masih ada, kumpulkan segera, selesaikan masalah. Saya sarankan itu, selesai. Jadi bisa Ustaz? Iya. Malam itu juga saya bilang bisa. Bisa Ustaz? Iya. Semoga
Umi Allah gantikan dengan pemimpin imam yang baik, jauh lebih baik daripada suami. Amin. Makasih ya Ustaz. Selesai itu beberapa hari kemudian saya pikir selesai. Tahu-tahu WA baru datang. Ustaz, mohon maaf, sarannya Ustaz belum bisa. Kenapa? Karena suami saya datang ke orang tua minta maaf, ingin tobat memperbaiki diri. Jadi saya kayaknya terima dulu. Ya sudah, kalau Umi mau terima silakan. Tapi hati-hati, yang sudah ketagihan biasanya sulit untuk disembuhkan, susah untuk dibina. Kalau sudah ketagihan harusnya dibinasakan. Ya, tapi sudah, ini kan masukan ya. Saya tidak tahu, mungkin nanti ceritanya akan beda lagi. Tunggu saja beberapa bulan ke depan, jangan-jangan hanya masuk lagi nanti ya. Itu. Tapi ya sudah, itulah perempuan luluh lantak yang tahu suaminya salah masih dibiarkan ya. Karena wanita selalu main perasa. Kalau perasaannya sudah disentuh, gitu ya Umi ya. Artinya tidak semuanya, tapi rata-rata memang pasangan kita adalah pasangan di akhirat. Iya, surga nunut yang dilihat dulu. Buktinya istrinya Fir'aun nggak katut ya. Ya, istrinya Fir'aun kan nggak katut kan. Yang masuk neraka siapa? Istrinya di mana? Surga. Berarti punya sikap. Ya, punya sikap. Karena Asia, istrinya Fir'aun alaihissalam, beliau punya pendirian berdoa dalam Al-Quran di surah Al-Tahrim. Allah berikan doanya. Apa katanya? Doanya adalah gimana bunyi doanya Siti Asia? Rabbi min Nah ini ya, surat At-Tahrim ayat 11, doanya Siti Asia supaya tidak takut. Apa kata Siti Asia? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan istana untukku di surga. Selamatkan aku ya Allah, lindungi aku ya Allah, jaga aku ya Allah dari perilaku dosa maksiat suamiku Fir'aun. Jadi nggak ikut-ikut, artinya berarti sudah diberitahu kalau itu perilakunya salah. Nggak ridho dia, tidak diam dia, ada lepas diri, dia berdoa minta ke Allah. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku ya Allah dari orang-orang yang zalim itu. Selesai. Ya. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi munkar, tawasaw bil haqqi, tawasaw bil itu ya Bu ya. Ya moga-moga ibu diberikan suami-suami yang baik. Yang belum baik semoga berdoa selalu, minta sama Allah, ya Allah yang punya hati, yang membolak-balikan hati, rubahlah imamku ya Allah, suamiku ya Allah, bapak dari anak-anakku ya Allah, menjadi imam suami ayah yang baik, teladan untuk keluarganya. Mungkin kalau Ustaz, mungkin saya kemarin menjenguk pasien sakit. Awalnya laki-laki ini dikenal kasar betul di keluarga, omongannya kasar. Tapi berubah jadi lembut sekarang. Istrinya cerita, alhamdulillah Ustaz, suami saya sekeluarga, alhamdulillah Allah beri hidayah. Apa sebabnya? Ceritanya Ustaz, gara-gara anak saya yang paling kecil saya masukkan ke TK
TK Quran, iseng-iseng masukkan ke TK Quran. Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Gimana ceritanya Umi? Ya ceritanya Ustaz, saya ini dulu Ustaz terbuka semuanya, ngantarkan anak ke TK Quran aja Ustaz pakai urgensi saya, androl yang pendek, turun dari mobil, TK-nya TK Quran tapi emaknya alhamdulillah ngantarkan ke TK Quran. Anaknya di sana diajarkan hafalan Quran pelan-pelan. Tiba-tiba anak saya yang paling kecil bilang, polos umur 5 tahun dia sudah bilang, Mama, besok lagi kalau datang ke TK, Mama tutup auratnya ya, karena perempuan itu tidak boleh mah kebuka auratnya. Aurat apa nah? Itu yang kelihatan itu. Nggak boleh nanti dibakar neraka. Anak 5 tahun nasihati orang tuanya. Demi Allah saya dengar cerita ibu ini sendiri di rumah saya. Ya Allah, anak nasihati orang tuanya umur 5 tahun. Akhirnya Ustaz, besoknya ya udah demi anak Ustaz, saya besok datang ke TK, belum berjilbab tapi sudah pakai celana panjang. Walaupun pakai baju, celananya sudah panjang. Pelan-pelan sekarang Allahu Akbar, jilbab besar menutupi badannya di usia yang sudah tidak lagi muda, 56 tahun. 56 tahun istiqomah dengan pakaiannya. Kata dia, semua Ustaz, saya suami dapat hidayah lewat anak saya. Suami saya berubah, dapat dari anaknya. Ngerokok Ustaz, suaminya yang cerita sekarang. Kenal lagi saya. Ya Ustaz, saya ini dulu merokok berat Ustaz. Tiba-tiba di kendaraan datangkan anak sekolah. Apa? Kalau jin, setan diciptakan, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Kalau setan jin diciptakan dari apa? Dari api. Ayah selalu dekat sama api. Nanti jangan-jangan ayah kumpulnya sama setan. Itu nasihat anak kecil. Masuk ke hatinya. Yang biasa diceramai Ustaz selalu bantah, ini anaknya yang ngomong. Iya sadar, berhenti Ustaz langsung, nggak merokok lagi sampai sekarang. Alhamdulillah, tobat dan rokok lagi. Jadi anak itu bisa jadi pembawa hidayah, wasilah datang sampai ke rumah. Banyak sekali saya dapat cerita begini, Ustaz, saya belajar Quran gara-gara anak masuk ke SDIT. Karena tiap hari harus ngapalin Quran, mak bapaknya mau nggak mau ikut ngapalin Quran. Udah mau, terpaksa dong. Ya awalnya terpaksa, tapi lama-lama jadi terbiasa. Gitu ya. Jadi itu kemana-mana kita coba ya. Bagaimana caranya agar kita tidak takut kematian? Saya juga takut mati masalahnya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Manusia itu yang ditakutkan sebenarnya bukan matinya, karena semua pasti mati. Yang ditakutkan itu setelah matinya, itu yang membuat akhirnya takut. Maka kalau begitu, bukan takut matinya yang dipermasalahkan, tapi kita harus membuat cerita apa nanti setelah mati itu. Ceritanya ada di kita kan? Kenapa orang bisa takut mati? Karena dia buat cerita untuk setelah matinya, cerita yang menakutkan bagi dia. Tapi coba kalau kita hari ini bikin cerita A, B, C, setelah mati nanti kamu dapatkan fulan, Ibu Maimunah bangun, apa ya Allah? Kamu lihat, inilah rakaat yang dulu kamu tegakkan, ini pahalanya. Kamu lihat, inilah dulu sedekah yang kamu keluarkan, inilah pahalanya. Kamu lihat, ini dulu ada sebagian yang kau berikan untuk masjid, inilah pahalanya. Jadi cerita itu yang kita buat, maka nanti mati tidak lagi menakutkan. Inna ahadakum,
Idza udkhilal qabra au idza mata, apabila telah meninggal dunia, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, diperlihatkan dan dipertontonkan cerita siksaannya atau nikmatnya di akhirat setiap pagi dan sore hari. Pagi hari, ibu, pagi hari, semua orang yang dikubur-kubur itu semuanya melihat apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Yang benar Ustaz, kalau nggak percaya coba. Tiap pagi sama sore ditontonkan lagi, ini loh Maimunah tempatmu di surga, tuh tamannya, ini istananya. Ya Allah, di mana itu? Kapan bisa ke sana ya Allah? Nanti, kapan? Nanti nunggu kiamat. Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari, Muslim, doanya orang beriman yang melihat nikmat surga di kuburnya hanya satu, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, kapan kiamat? Cepetin dong ya Allah kiamat, cepetin dong kiamat. Karena dia gak sabar lagi melihat dan merasakan nikmatnya di surga. Ya, semoga yang berdoa itu nanti kita semua ketika di alam dunia. Beda lagi sama orang yang kedua, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Karena tiap pagi petang yang dilihat siksanya di akhirat nanti. Nih kamu dulu di dunia begini, ini cerita di akhirat. Maka dia hanya minta, ya Allah jangan sampai ada kiamat, jangan sampai ada kiamat. Jadi masing-masing dipukul berdoa sendiri-sendiri. Seandainya kita menerima undangan pernikahan sebanyak 4 undangan, sedangkan keuangan yang tidak, pokoknya saya nangkep ini misalnya tulisannya sesuai dengan kondisi uangnya. Problem kita hari ini problem. Ayo kita akui sama-sama. Undangan hari ini itu jadi beban. Yang harusnya walimah adalah bentuk rasa syukur, hari ini menjadi bisnis oriented. Dan ini aib dari model pernikahan hari ini. Kalau tidak punya amplop, akhirnya malu mau datang. Padahal harusnya kita mengundang orang itu hadir dalam walimah pernikahan untuk minta doanya, doa mereka yang kita butuhkan. Hari ini berubah, bukan doanya Ustaz, doa bisa dapat dari mana-mana, amplop. Maka dilihat amplopnya, ditulis namanya, dicatat orangnya. Besok lagi kalau mereka bikin acara, nama nominalnya pun sudah ada. Maka saya itu salut dengan kampung istri saya. Saya menikah di kampung istri saya di Natuna sana, Kepulauan. Di sana ada kebiasaan adat sampai hari ini bahwa menikah itu bersyukur, walimah itu bersyukur. Mereka nggak lihat apa namanya amplop, nggak punya amplop pun datang pun nggak apa-apa. Yang punya amplop mau ngamplop pun nggak masalah. Tapi kalau ibu buka amplopnya, ya jangan kaget, jangan banyak-banyak istighfar. Isinya berapa? 2.000, 5.000. Betul lah Ustaz? Wallahi, demi Allah. Kau Ustaz tahu karena saya buka amplopnya. Jadi semua undangan, mungkin undangan itu mungkin mau dekat 1.000 mungkin undangan yang datang. Ibu tahu berapa amplop yang saya dapatkan sama istri dari pernikahan? Amplopnya nominalnya semua 200. Saya mohon maaf ya kalau salah ya, nanti istri saya benarkan kalau ada ya. 230.000 rupiah kalau salah. Hampir yang datang hampir 1.230.000. Dan mungkin itu untuk amplop paling kecil dalam sejarah mungkin ya. Karena di sana ada paham, menikah itu tanda syukur. Alhamdulillah anak saya sudah dapat jodoh. Undang, cukup makan, alhamdulillah. Tak cukup makan ya sudah. Jangan undang kebanyakan orang, sesuaikan dengan budget mampunya kita. Yang penting mendoakan
doakan. Hari ini mohon maaf tidak, nikah itu bisnis. Saya modal kalau bisa untuk dapat. Akhirnya jadi beban, nggak punya amplop, malu mau datang. Kalau nggak diberi nama, dikira nggak datang. Kalau ada nama nggak ada isinya, didoain 7 turunan. Kan begitu kan? Repot akhirnya kita. Ngomong nggak punya duit malu. Nggak mungkin kita bilang, maaf saya nggak bisa datang karena saya nggak punya uang. Malu, di mana muka mau ditaruh? Ini problem kita hari ini. Ya, mohon maaf ya, tapi ini problem. Saya juga merasakan begitu. Saya nggak cuma ibu ini kan ibu ini kan nggak beliau bukan. Ini beliau ini cuma mewakilkan hati perasaan mama yang lain. Banyak perempuan ibu-ibu yang suka ngomong begini kok. Aduh ya Pak Ustaz, undangan kami 5 hari ini, coba bayangkan 20 minimal, rata-rata 30, 150 dari mana? Ya kan? Belum dirantang lagi, kalau dirantang tonjokan 50.000. Ya, itu. Nggak dikasih nama, takutnya dikira nggak datang, nggak ngasih amplop. Ini problem yang punya. Ya, kalau bisa sudah tulis saja di sana. Mau ngamplop silakan, nggak ngamplop juga nggak apa-apa. Terus kami gimana Ustaz balik modalnya? Nah itu tadi karena pikirannya bisnis. Sesuaikan. Tanya sama calonnya, kamu mau nikah? Iya. Mau besar-besar atau kecil-kecil? Yang sedang-sedang saja, sesuaikan dengan anggaran. Kalau berapa masuknya, sebegitulah yang diundangnya. Sudah, karena yang terpenting adalah ahlul nikah. Umumkan pernikahan sehingga tidak ada suudzon nanti. Itu sudah kawin belum ya? Tiba-tiba hamil. Misalkan begitu ya. Karena nggak diumumkan. Umumkan yang penting tahu. Kalau nggak ada cukup dana, ya sudah jamaah masjid saja yang diundang. Kita ini mohon maaf, yang kita pentingkan itu adalah gaya. Bukan kita nih, ibu-ibu di sana, ibu di sini maka. Ibu-ibu di luar sana itu yang dipentingkan apa? Gaya. Omongan orang. Omongan orang gak ada selesainya. Bagaimana apabila seorang istri bersedekah dengan menggunakan gaji suaminya? Bagus. Tetapi gaji suaminya sudah diserahkan kepada istri sepenuhnya, yaitu tentang uang suami. Izin dulu. Kalau itu uang suami, nggak boleh kita infak tanpa izin suami. Tapi kalau itu uangnya ibu, silakan, itu haknya ibu. Ya, itu haknya ibu. Begitu ya. Nah, jadi kalau itu uang suami, izin dulu. Biarpun sudah diserahkan ke ibu dalam pengelolaannya. Ya, tapi tetap isi dulu. Wallahu a'lam. Jika seorang wanita sedang haid, apakah masih bisa mendapatkan pahala dari tilawah Al-Quran, terutama di bulan Ramadan? Insya Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu minal 'amali misla ma yakunu sahihan muqiman." Jika ada orang yang sakit, terhalangi dari beramal, atau sedang safar perjalanan jauh sehingga dia juga terhalang dari beramal yang biasa dia lakukan, maka dia mencatatkan pahala sebagaimana dia sehat dan ada di rumahnya. Jadi orang yang haid, wanita yang haid, kesehariannya dia selalu membaca Quran, misalkan menghafal Quran. Qadarullah dia haid sehingga tidak bisa melazimi, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaan baik yang dia lakukan. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Kalau membaca Al-Quran sedang haid ini diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i melarangnya, mazhab Hambali membolehkannya. Para ulama 4 mazhab juga berbeda-beda. Wanita haid boleh tidak baca Quran, Ustaz? Sebagian ulama mengatakan tak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh selagi tidak menyentuhnya. Baca boleh, menyentuhnya enggak. Itu untuk haid. Tapi kalau untuk junub enggak boleh. Kenapa? Karena junub waktunya sebentar, haid waktunya lama. Apalagi yang punya hafalan Quran, kalau tidak mengulang-ulang seminggu 10 hari bisa
bisa terusak hafalannya. Nah, ini sama juga ini tentang walimatul urus. Kalau nggak ada uang di amplop ya, acara tersebut banyak. Kalau acaranya banyak maldorotnya tidak wajib hadir. Kalau acaranya banyak maldorotnya tidak wajib hadir, atau hadirlah di saat tidak ada acara yang maldorot. Karena kan hubungan tetangga, saudara, keluarga tetap harus terjalin kan ya. Jangan sampai nanti ada polis menjak haji nggak mau lagi kumpul sama keluarga. Tetap hadir, gitu ya. Cepat-cepat nggak usah lama-lama. Misalkan ada acara goyang, ayo misalkan ya. Ya sudah, cepat aja, cepat saja. Makan, selesai, salam, pulang. Nggak usah ikut acara, misalkan gitu. Ada yang masih mau melanjutkan, silakan, monggo. Nanti masing-masing bertanggung jawab sendiri. Selesai, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang orang bersyukur, tapi syukurnya mengundang Allah murka. Wallahu a'lam. Begitu, ibu-ibu semua, semoga manfaat kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Semoga apa yang kita lakukan Allah ridhoi pada siang hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.